Kita harus mencatat drama nyata yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya adalah kaum elit Indonesia. Pemerintah itu kekeh menolak bantuan asing. Mak yakin alasannya itu sederhana. Mereka takut kamera asing melihat penggundulan hutan yang mereka lakukan. Kalau kebuka, tamatlah reputasi kalian. Demi reputasi mengorbankan bangsa sendiri. Halah, bisa jadi juga presiden takut bisnis kelapa sawitnya yang seluas 97.000 hektar di Aceh. Tuh yang namanya PT Tusam Hutani Lestari ikut tersorot. Kemarin dia bilang ngomong jangan takut deforestasi. Tapi begitu bencana terjadi, dia bilang jaga hutan, kita jangan gunduli. Ngelawak lu bos. Terus presiden kemarin ke Aceh itu sebenarnya dia tuh mau cek bencana atau cek ladang sawitnya. Belum cukup pasca kunjungan ke daerah, pidato Prabowo itu membanggakan kelapa sawit lagi. Seolah di kepalanya itu cuma ada satu kata, cuan. Nggak punya empati loh. Pakai puja-puja si Bahlil lagi, seolah Bahlil itu orang yang paling sigap menangani bencana. Padahal semua orang juga tahu kebijakan dia itu salah satu penyebab besar kerusakan hutan di Indonesia. Dari kejadian ini, korban dan kerusakan begitu parah, nggak ada satupun dari kalian yang minta maaf. Malah pada cengengesan. Pak Prabowo, kenapa Anda tidak mau menetapkan banjir bandang ini adalah bencana nasional? Mau usaha Anda dikorek-korek, usaha Cendana dikorek-korek, ya kan? Usaha Luhut dikorek-korek, usaha Jokowi dikorek-korek. Bahwa penyebab banjir itu adalah dari diri Anda sendiri, dari diri Anda in the gang. Rakyat yang jadi korban, rakyat yang bodoh mau aja ditipu. Mana nih ngumpul nih tukang ceboknya Prabowo, mana sama tukang ceboknya Jokowi, ngumpul nih. Seorang Prabowo ini mau menjadi presiden untuk mengukuhkan usaha-usahanya Cendana, usahanya dia, sama usahanya Hasim, ya kan? Usaha-usahanya mereka. Kalian mau aja dibodohin. Omongnya Prabowo kan gini, saya sebelum meninggal ingin menjadi presiden. Ya iyalah, ingin mengukuhkan hartanya dia, hartanya yang selama ini yang tidak bisa berkuasa, ya kan? Hartanya kemarin yang tiba-tiba agak sulit tentang keuangan. Selama Presiden Prabowo menjadi Presiden Prabowo ini menjabat menjadi presiden, usaha hartanya langsung melonjak. Kata siapa Prabowo tidak punya utang? Nih mana nih tukang ceboknya Prabowo nih, pakai data. Gubernur Aceh itu sampai menangis ketika diwawancarai Najwa Shihab. Mungkin dia tahu banyak, tapi dia tidak punya power untuk berteriak lebih kencang karena ada dewa-dewa di atas. Ini lagi Raja Juli bilang Kemenhub punya alat khusus untuk membedakan kayu ditebang dan kayu tumbang alami. Bang, anak SD juga ngerti, nggak perlu pakai alat. Nah, terus dia bilang akan menyerahkan kasus ini ke polisi. Hari gini percaya sama polisi. Aduh, maaf ya, mak sih nggak percaya. TNI yang mak anggap bersih aja, ternyata si Maijen TNI Firdianto yang diterjunkan ke lapangan pun kan bilang tidak ada bukti penggundulan hutan di sana. Oke, jadi gelondongan kayu raksasa yang di pesisir barat itu kiriman Raja Jin. Yang paling bikin geleng-geleng kepala adalah ada anggota DPR yang nyinyir kepada Ferry Irwandi karena Ferry menyalurkan bantuan 10 miliar ke lokasi bencana. Itu bantuan dari masyarakat Indonesia. Emang dasar mentalnya itu iri dan dengki. Kalau lo juga pengen viral, ya lo bantu, jangan hanya nyinyir sok kuasa. Inilah hasilnya kalau salah pilih pemimpin. Ketika jelas-jelas di depan mata nih ya, warga Sumatera tertimpa bencana alam, tapi ternyata orang nomor 1 di Republik Indonesia yaitu Presiden Prabowo masih sempat-sempatnya bahas politik. Ketika rakyat Sumatera masih berduka karena sanak saudaranya belum ditemukan, masih hilang, mobilitas rakyat Sumatera masih tersendat karena akibat bencana alam, kegiatan ekonomi warga Sumatera masih lumpuh karena terhambat bencana alam, ternyata presiden kita masih sempat-sempatnya bahas politik.
ketika pemerintah jelas-jelas gagal melakukan mitigasi bencana, gagal menyalurkan bantuan sandang pangan kepada warga yang terdampak bencana alam, ternyata presiden kita masih sempat-sempatnya bahas politik. Maksud saya tuh begini, di mana sih hati nurani seorang presiden pemimpin Republik Indonesia ketika rakyatnya jelas-jelas masih dalam situasi berduka, masih ada yang hilang, masih belum ada yang belum ditemukan, kegiatan ekonomi rakyat Sumatera masih lumpuh, ya, penyaluran bantuan sandang pangan kepada warga yang terdampak masih belum merata dan lain-lain. Bisa nggak sih ketika pidato hal-hal yang berbau kepentingan politik itu bisa nggak sih ditunda dulu gitu? Bisa nggak sih? Bisa nggak sih yang dinomorsatukan itu rakyatnya yang kesusahan ini loh, rakyat yang masih berduka ini loh, bencana alamnya dibereskan dulu, bisa nggak sih gitu loh? Kira-kira etis nggak ketika rakyatnya sedang berduka, pemimpin kita malah bahas politik? Emang susah ya kalau punya pemimpin pelaku pelanggaran HAM. Hati nuraninya bener-bener nggak main, bos. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Oh iya Pak, permisi. Bencana banjir kayu gelondongan yang ada di Sumatera itu kan akibat penebangan hutan dan pertambangan. Rakyat jadi korban. Rakyat tidak pernah menikmati hasilnya, tapi menerima musibahnya. Sekarang hutannya rusak. Apa selanjutnya tindakan Bapak? Ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Tidak cocok Pak kalau pohon sawit ditanam di hutan. Pohon sawit itu akarnya akar serabut. Akar serabut tidak mampu mengikat tanah, tidak mampu mengikat bebatuan, dan tidak menyerap air. Beda dengan pohon hutan Pak. Iya kan Bu Titi? Terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon sebesar itu. Hentikan semua ini. Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium tuh besok-besok saya hidupin lagi. Tapi dihentikan, nggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong. Sudah jelas Pak. Oh iya Pak, permisi. Jenengan terlihat menggebu-gebu ingin menanam pohon sawit itu. Apakah ada hubungannya dengan itu Pak? Lahan sawit raksasa milik Prabowo di Aceh berada di 3 kabupaten paling parah. PT Tusam Hutani Lestari. Konsesi milik Prabowo ini berdiri berdampingan dengan puluhan izin tambang HTI, HPH, dan kebun sawit berskala raksasa yang bersama-sama mengurus tutupan hutan di pegunungan dan hulu sungai. PT Tusam Hutani Lestari bukan perusahaan anonim. Berdasarkan dokumen korporasi yang tersedia di laporan publik. Apakah itu tadi benar Pak? Oh iya Pak, permisi. Apakah Bapak masih minat ingin menambah lahan lagi? Saya punya teman Pak. Teman saya punya lahan luas. Barangkali Bapak minat. Itu teman saya. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan. Akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi, hektar. 50.000 hektar, berapa? Itu tadi teman saya Pak. Barangkali Bapak minat dengan lahan teman saya. Nanti saya kirim nomor WA-nya ya Pak. Tapi diam-diam saja Pak, biar tidak ketahuan netizen. Oke Pak? Terima kasih saya bilang. Anja.